Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Imelda Rahayul Lestari, mahasiswi dari Institut Stiani Kampus Pusat. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi yang berjudul Manajemen Karir. Tujuan pembuatan video presentasi yang saya buat ini untuk menyelesaikan salah satu tugas individu yang diberikan oleh Bapak Samsudin Esos MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Untuk teman-teman yang menonton, yuk langsung aja disimak dengan baik dan seksama video yang akan saya bawakan dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya ya. Yang pertama itu ada pengertian karir. Sebelum kita memasuki penjelasan mengenai karir, di sini yang paling utama itu ada rencana karir. Kita harus merencanakan karir kita ke depannya itu akan seperti apa dan bagaimana. Rencana karir akan terdiri dari rencana jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang mengarah pada karir ideal. Sementara jenjang karir meliputi berbagai pekerjaan yang melangkahkan seseorang pada tujuan dan sasaran. Mendefinisikan jenjang karir akan berpulang pada tujuan individu dalam bekerja, entah sebagai karyawan profesional ataupun karyawan mandiri seperti wirausaha. Nah, sedangkan pengertian karir itu sendiri adalah suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku, dan motivasi dalam individu. Karir mempunyai 3 pengertian yang berbeda. Apa saja ya? Yang pertama itu ada karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang yang dialami seseorang selama masa kerjanya. Yang kedua itu, karir sebagai suatu petunjuk kerja yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Yang ketiga itu, karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang dipegang seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas dan umum, karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti setiap orang mempunyai karir. Nah, tadi itu kita sudah membahas mengenai pengertian karir. Pada slide ini akan kita bahas mengenai pengembangan karir. Pengembangan karir meliputi manajemen karir dan perencanaan karir. Di sini terlihat bagan yang bersumber dari Shimamura menjelaskan bahwa pengembangan karir organisasional merupakan hasil-hasil yang muncul dari interaksi antara perencanaan karir individu dengan manajemen karir secara institusional. Perencanaan karir individu adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir. Manajemen karir secara institusional adalah proses di mana organisasi memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya guna menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan mendatang. Arti dari pengembangan karir itu sendiri adalah perubahan nilai-nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi pada seseorang karena dalam penambahan atau peningkatan usianya akan menjadi semakin matang. Dari pengertian ini, fokus pengembangan karir adalah peningkatan kemampuan mental yang terjadi karena pertambahan usia. Perkembangan mental itu dapat juga berlangsung selama seseorang menjadi pekerja pada sebuah organisasi yang terwujud melalui pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas pokoknya. Di sini ada lingkup perencanaan karir. Suatu perencanaan karir merupakan bagian yang sangat penting, bahkan ikut menentukan dinamika organisasi dalam rangka manajemen sumber daya manusia. Dengan demikian, maka ruang lingkup perencanaan karir mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada perencanaan jenjang jabatan atau pangkat individu karyawan atau anggota organisasi. Yang kedua, perencanaan tujuan-tujuan organisasi. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya saling berkaitan dan sudah jelas bahwa seseorang dijenjangkarirkan justru untuk menunjang kepentingan dan atau tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap perencanaan karir pasti mengarah pada tercapainya kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan organisasi. Makin lancar perencanaan dan pelaksanaan karir anggota organisasi sesuai persyaratan yang ada, maka makin dinamis organisasi yang bersangkutan. Ada 6 pengembangan karir menurut Dr. Tarsisius Haniandoko, yaitu pertama, prestasi kerja. Kegiatan paling penting untuk memajukan karir adalah prestasi kerja yang baik karena hal ini mendasari semua kegiatan pengembangan karir lainnya.
Yang kedua, exposure. Kemajuan karir juga ditentukan oleh exposure. Berarti menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan kesempatan-kesempatan karir lainnya. Yang ketiga, permintaan berhenti. Hal ini merupakan cara untuk mencapai sasaran karir apabila ada kesempatan karir di tempat lain. Yang keempat, kesepian organisasional. Kesepian pada organisasi di mana seseorang bertugas turut menentukan kemajuan karir yang bersangkutan. Yang kelima, mentor dan sponsor. Seringkali menjadi sponsor karyawan adalah atasan mereka. Yang keenam, kesempatan-kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini berguna baik bagi Departemen Personalia dalam pengembangan sumber daya manusia internal maupun bagi pencapaian rencana karir karyawannya. Nah, kita memasuki pembahasan mengenai bentuk-bentuk pengembangan karir. Bentuk-bentuk pengembangan karir ini tergantung pada jalur yang direncanakan oleh masing-masing organisasi. Bagaimana suatu perusahaan menentukan suatu jalur karir bagi karyawannya tergantung pada kebutuhan dan situasi perusahaan itu sendiri. Namun, begitu umumnya yang sering dilakukan perusahaan adalah melalui pendidikan dan pelatihan, promosi, serta mutasi. Pengertian dari ketiga hal tersebut adalah pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan perusahaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuannya para pegawai sesuai keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua itu promosi, adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan peningkatnya tanggung jawab, hak serta status sosial seseorang. Mutasi adalah merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Istilah mutasi sendiri atau yang dalam beberapa literatur disebut sebagai pemindahan. Dalam pengertian yang lebih luas, konsep mutasi dirumuskan sebagai suatu perubahan posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam suatu organisasi. Menurut Mondi, pengembangan karir itu meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan karir yang direncanakan. Nah, untuk lebih lanjutnya, Mondi menjelaskan ada 4 prinsip dalam pengembangan karir. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Bila setiap hari pekerjaan menyajikan suatu tantangan yang berbeda, apa yang dipelajari di pekerjaan jauh lebih penting daripada aktivitas rencana pengembangan formal. Yang kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi supervisor kan berbeda dengan skill yang dibutuhkan untuk menjadi middle manager. Yang ketiga, pengembangan akan terjadi hanya jika seseorang belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntunan pekerjaan. Jika tujuan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh seseorang individu, maka individu yang telah memiliki skill yang dituntut pekerjaan akan menempati pekerjaan yang baru. Dan yang keempat, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Apa saja sih hal terpenting dari seseorang pegawai jika ingin mendapatkan pengembangan karir? Seorang pegawai itu harus mencari informasi terlebih dahulu tentang pertama, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan apa yang diperlukan organisasi darinya. Yang kedua, sistem promosi apa yang berlaku dalam organisasinya. Yang ketiga, bila syarat harus mengikuti pelatihan, apakah pelatihan itu diadakan oleh organisasi atau yang bersangkutan sendiri yang mencari kesempatan. Yang keempat, apakah faktor keberuntungan berperan atau tidak dalam pengembangan karir. Dan yang kelima, mana yang lebih dominan dalam menentukan promosi, apakah prestasi kerja atau senioritas. Ada 3 tujuan pengembangan karir menurut Handoko. Pertama, untuk menjamin para karyawan yang tidak dipromosikan bahwa mereka masih bernilai dan akan dipertimbangkan untuk promosi-promosi selanjutnya bila mereka qualified. Yang kedua, untuk menjelaskan mengapa mereka tidak terpilih. Dan ketiga, untuk menunjukkan apa kegiatan-kegiatan pengembangan karir yang harus diambil. Nah, bisa dijelaskan bahwa yang paling mengetahui tentang kelebihan maupun kelemahan seseorang pegawai adalah atasan langsung mereka sendiri. Pengembangan karir memberikan manfaat bagi organisasi maupun bagi karyawan. Adapun manfaat yang diperoleh organisasi dengan mengembangkan karir antara lain, meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas
seperti menjamin ketersediaan tenaga ahli yang dibutuhkan, meningkatkan motivasi karyawan, dan menjaga proses kaderisasi agar berjalan dengan baik. Sedangkan manfaat yang diperoleh karyawan dari pengembangan karir adalah meningkatkan tanggung jawab, memaksimalkan potensi seseorang, meningkatkan otonomi, dan menambah tantangan dalam bekerja. Adapun manfaat pengembangan karir secara umum adalah: pertama, mengembangkan prestasi pegawai. Yang kedua, mencegah terjadinya pegawai minta berhenti untuk pindah bekerja dengan cara meningkatkan loyalitas pegawai. Yang ketiga, sebagai wahana untuk memotivasi pegawai agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya. Dan yang keempat, sebagai usaha untuk mendukung organisasi memperoleh tenaga yang terampil dalam melaksanakan tugas. Nah, inti kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah manajemen karir itu sebuah proses pengelolaan karir para pegawai di mana perusahaan memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya melalui berbagai tahapan kegiatan, yaitu perencanaan karir, pengembangan diri dan konseling, serta pengambilan keputusan akhir guna mendapatkan pegawai berkualitas tinggi untuk masa depan. Proses ini merupakan usaha yang formal, terorganisir, dan terencana, sehingga bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keinginan dari karir individu dengan persyaratan tenaga kerja di perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi manajemen karir pada pertemuan video presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para viewers yang sudah menonton video presentasi saya dengan baik dan seksama. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi para viewers yang sedang menunjang karirnya agar lebih baik dan berkualitas. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan dalam penyampaian yang saya bawakan. Akhir kata, semoga kita dapat berjumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.